Merajut inspirasi, mengurai prestasi. Halo Sobat Kompres, selamat datang di podcast Bisik, bincang asik bersama komunitas prestasi. Tempat berbagi progresmu untuk terus berkarya dan menebar asa. Bersama aku Nadia Setiana sebagai moderator. Di sini aku sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa insightful nih teman-teman, dan merupakan salah satu mahasiswa yang berprestasi khususnya di bidang debat dan public speaking, yaitu Hansen Dava dari Sistem Informasi Angkatan 2022. Halo Hansen. Halo Kak Nadia. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Aku merasa excited dan sangat senang untuk bisa join menjadi narasumber dari Bisik. Nah, sekedar info ya teman-teman, jadi Bisik atau podcast pada kali ini akan terbagi menjadi dua part. Yang part pertama yaitu kita akan membahas tentang prestasi dan menghargai diri, dan part kedua kita akan membahas tentang insecure. Nah, pada part pertama kali ini kita akan membahas tentang prestasi dan menghargai diri. Nah, sebelum kita akan berprestasi nih, pastinya kita harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu, sebenarnya minat dan bakat kita apa, hal yang kita suka itu apa. Jadi menurut Hansen nih, gimana nih cara kita untuk mengenal dan memaksimalkan potensi yang kita miliki? Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus banget untuk pertanyaan pertama. Menurut aku, cara kita untuk mengetahui prestasi dan juga minat dan bakat dari diri sendiri itu sebenarnya banyak banget caranya, dan pilih sesuai dengan apa yang sesuai dengan kalian. Karena aku rasa banyak banget. Tapi menurut aku ada dua cara utama kalau untuk aku pribadi mengetahui minat dan bakat. Cara pertama adalah menanyakan dan juga cari tahu sendiri tanpa langsung terjun. Misalnya kamu bisa cari di internet terkait dengan kalau misalnya ini itu seperti apa dan lain sebagainya, ataupun kayak melihat video, ataupun seperti bertanya kepada teman terkait dengan pengalaman mereka. Misalnya mereka pernah ikut lomba esai, kita tanyain terkait dengan pengalaman mereka dan lain sebagainya. Jadi kita tahu terkait dengan apa yang terjadi di lingkup itu dan lain sebagainya, baru kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Tapi yang kedua, cara yang paling aku suka dan cara yang works di aku adalah mencoba satu-satu. Nah, kalau aku pribadi, aku mulai dari SD, SMP, SMA itu selalu nyoba banyak hal. Mulai dari bukan hanya lomba akademik atau non akademik ya, tapi kayak lomba seperti olahraga, kayak jadi atlet anggar, ataupun nyoba basket, nyoba futsal, nyoba main bola, itu pernah aku cobain. Ataupun misalnya pas SMP aku pernah ikut lomba fisika, lomba Science dan juga OSN IPA, itu pernah aku cobain. Atau di SMA aku juga pernah lomba debat bahasa Inggris. Ini mana sekarang mau bahasa Indonesia, aku pernah nyoba bahasa Inggris. Aku pernah nyoba lomba pidato juga dan lain sebagainya. Itu aku cobain semua biar tahu yang mana sih yang ngasih aku perasaan yang nyaman, perasaan yang bikin aku senang berkompetisi. Karena aku senang berkompetisi ya, jadi aku nyari kayak lingkungan yang memang kompetisinya itu sesuai dengan aku, bukan yang nyaman tapi yang sesuai dengan aku. Jadi dari situ aku tahu ternyata lomba debat ini ngasih aku, karena kan aku lomba debat ya, jadi karena lomba debat ini ngasih aku kompetisi yang nyaman, yang nyaman buat aku sendiri. Karena aku rasa kompetisinya itu nggak mudah tapi juga nggak susah. Jadi kayak stabil dan juga sesuai dengan kemampuan aku. Itu yang bikin aku ngerasa senang banget ada di sana. Jadi aku nyoba satu-satu baru tahu terkait minat bakat aku. Cuma makan waktu yang lama iya, cuma worth it iya juga. Wah, keren banget. Ternyata Hansen sendiri ini mengikuti banyak sekali lomba dari bidang olahraga, bidang debat, dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari Hansen tadi kan udah bilang udah pernah ikut lomba debat dan lain-lain ya, olahraga. Nah, untuk kamu saat ini nih, kamu sebenarnya merasa apakah kamu itu orang yang senang mengikuti lomba yang sesuai dengan minat bakat, atau kamu suka orang yang keluar dari zona nyaman, senang mencoba berbagai bidang lomba nih? Menurut kamu gimana? Oke, pertanyaannya bagus. Kalau aku realistis, aku senang buat di lomba debat karena aku sebelumnya udah pernah berkecimpung di dalamnya. Aku juga udah pernah lomba, aku juga udah pernah dapat juara. Jadi istilahnya pengalaman aku udah oke lah, dan kemampuan aku juga udah oke. Jadi pas aku masuk, ada kemungkinan besar untuk bisa menang atau untuk bisa belajar banyak dibanding saat aku
di luar zona nyaman aku, seperti kayak lomba esai ataupun lomba lainnya yang aku belum pernah coba. Tapi apakah artinya aku bakalan stay di zona nyaman? Tentunya enggak, karena aku rasa hidup ini masalah pengalaman teman-teman. Untuk aku pribadi ya, jadi kayak aku juga pernah keluar dari zona nyaman. Kayak kemarin aku ikut lomba bisnis plan sama teman-teman aku, even belum menang, aku rasa aku cukup bersyukur karena aku jadi tahu, oh ternyata bisnis plan kayak gini, dan juga kayak oh ternyata ada lomba yang kayak gini dan lain sebagainya. Itu yang bikin aku ngerasa kayak banyak jadi nambah pengalaman. Apalagi buat aku pribadi di kehidupan aku ngerasa pengalaman itu penting banget. Menang nggak apa-apa, asal dapat pengalaman. Jadi kalau menurut aku itu sih, jadi aku tetap aja keluar dari zona nyaman. Apalagi aku orangnya bosenan. Nah jadi setelah itu aku kayak oh mungkin kayak aku bisa nyoba hal baru nih, dan aku nyoba dan lain sebagainya. Nah salah satu contohnya kayak pas SD deh, kayak orang tua aku tuh sering dulu, adek kok ini udah dijabanin, ini lagi, kok yang ini gak dilanjutin. Kayak pas itu aku ikut karate, aku pernah ikut karate juga. Kok karatenya nggak ikut, malah ikut anggar, dan kayak oh kok anggarnya nggak ikut, malah ikut lomba ini. Jadi kayak nyoba satu karena aku bosan, karena aku juga pengen keluar dari zona nyaman, aku pengen belajar banyak hal, dan juga aku nggak pengen bosan, makanya aku nyoba banyak hal yang di luar zona nyaman aku. Kayak gitu sih. Keren banget sih, udah pernah nyoba karate, nyoba anggar, sekarang ikut debat. Nah gimana sih? Narasumber kita memang sangat keren dan luar biasa sih teman-teman. Nah karena kamu mengikuti berbagai lomba nih, dari lomba A, B, C ya, pernah nggak sih kamu merasa jenuh untuk mengikuti perlombaan itu tadi? Karena kan kita nggak tahu ya hasilnya gimana. Pernah nggak? Oke, kalau jenuh sendiri menurut aku hal paling wajar yang pernah manusia rasakan, apalagi kalau mereka berusaha. Tapi itulah tanda bahwa teman-teman itu berusaha, karena kamu nggak bisa ngerasa jenuh kalau kamu nggak nyoba sesuatu. Karena aku rasa jenuh itu terjadi kalau misalnya kamu udah nyoba banyak hal, tiba-tiba hasilnya nggak sesuai atau hasilnya tetap stagnan, dan itu baru kamu bisa rasakan setelah kamu nyoba. Makanya menurut aku itu progres yang baik kalau misalnya kamu ngerasa jenuh. Dalam artian kayak itu adalah tahap untuk kamu bisa mencapai goals kamu. Karena artinya saat kamu jenuh, kamu nyoba. Tapi dari situ bukan artinya oh aku jenuh, aku harus pindah dan lain sebagainya. Justru kita harus fokus kepada solusinya. Oke, sekarang aku jenuh, tapi gimana sih cara istilahnya menghilangkan jenuh aku? Apakah aku harus mencoba cara lain? Apakah aku harus seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya? Kalian pikirkan yang sesuai dengan diri kalian. Jadi jangan jadikan jenuh itu sebuah excuse untuk tidak mendapatkan solusi untuk bisa berkembang. Tapi kalau ngomongin jenuh juga, menurut aku jenuh itu wajar dan jangan berhenti mencoba. Karena aku rasa dari buku Atomic Habits karangan James Clear, dia mengatakan bahwa progres itu nggak langsung straight line kayak gini, tapi juga ada jatuhnya, ngelengkung gitu. Jadi kadang kita itu berhenti pas udah mulai ngelengkung gini karena kayak progresnya kan stagnan gitu kan, nggak eksponensial. Padahal jika kita mencoba sedikit lagi, kita akan dapat progres yang eksponensial. Jadi jangan lupa mencoba, dan jenuh itu nggak apa-apa asal kita tahu solusi untuk menyelesaikan. Nah karena kan pernah jenuh nih ya, semua orang pasti pernah jenuh, tapi kita tetap harus memotivasi ya. Dari Hansen sendiri itu pastinya harus motivasi agar kita bisa terus maju. Nah, karena ketika mengikuti perlombaan, Hansen pasti pernah dong merasakan kemenangan, kegagalan, dan lain-lainnya ya, seperti proses ya namanya dari Hansen tadi berkata, yaitu itu sebuah proses. Nah, jadi bagaimana sih cara Hansen sendiri menghargai diri ketika mendapatkan kemenangan ataupun kegagalan dalam sebuah perlombaan? Oke, ini aku suka banget pertanyaannya. Jadi aku bakalan apresiasi diri aku kalau aku sukses. Tapi apa sih arti sukses menurut aku? Arti sukses menurut aku adalah pada saat aku kesana, aku memang mencoba, aku memang belajar banyak, aku memang istilahnya memberikan effort aku di sana. Itu menurut aku sukses. Jadi bukan artinya sukses itu adalah sebuah kemenangan, tapi sukses menurut aku adalah apakah aku mencoba dengan keras, apakah aku dapat hasil yang apakah aku dapat proses yang aku inginkan, apakah aku belajar. Itu adalah sukses menurut aku, dan aku bakalan mengapresiasi kalau misalnya aku mencoba
atas hal itu. Nah, kalau aku caranya sebenarnya aku tuh suka banget makan. Jadi kayak aku ya udah beli makan aja. Jadi seperti itu, dan tiap orang punya cara menghargai dirinya masing-masing dan itu sesuaikan dengan diri kalian sendiri. Tapi aku pengen ngingetin teman-teman jangan lupa mengapresiasi diri teman. Kalau teman-teman udah mencoba, nggak apa-apa hasilnya gagal, nggak apa-apa kalau misalnya belum dapat apa-apa. Yang penting kalian itu sukses untuk belajar, sukses untuk sudah berproses dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Keren banget sih jawaban dan motivasi dari narasumber kita kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu memulai dan selalu memaksimalkan potensi yang kalian miliki, karena if you never try you will never know ya teman-teman. Dan setelah kalian try jangan lupa untuk menghargai diri kalian sendiri. Nah, sekian dari podcast kita part 1 ini mengenai prestasi dan menghargai diri. Stay tune di part 2 di YouTube Kompres. Bye bye, see you teman-teman. Bye bye.